Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bram S. Putro selaku founder dan CEO The Economist, Bapak Arif Hatta selaku pemimpin redaksi The Economist, Bapak Alex Mulya selaku Direktur of Brand Research dan Strategi The Economist, Dokter serta para tamu undangan, direksi, corporate secretary, dan perwakilan penerima penghargaan yang telah hadir pada siang ini. Juga tidak lupa Bapak Dr. Oki Pratama selaku CEO dari PT Bening, dan juga Bapak Muhammad Peri dari JNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam acara di Economics Business Forum New Government New Hope. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena pada siang ini Bapak Menteri Investasi tidak bisa hadir dikarenakan ada agenda lain, dan beliau mendelegasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada The Economist karena pada siang hari ini telah mengundang kami, dan dengan senang hati kami akan menyampaikan kebijakan dan juga perkembangan terkini mengenai investasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bahwa saat ini ke depan Indonesia itu diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi yang melampaui negara-negara G20 dan juga ASEAN 5. Hal ini terutama mencerminkan ketahanan ekonomi yang kuat. Dan dalam hal ini investasi yaitu PMTB sebesar 29% menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,5%, Indonesia memperlihatkan fondasi ekonomi yang kokoh, menarik minat baik investor lokal maupun asing. Jadi saat ini Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama di ASEAN, tapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian di Asia Tenggara secara keseluruhan. Berikutnya, kondisi ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan pembahasan, terutama terkait kemitraan, baik itu regional dan juga perjanjian perdagangan. Dan di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia itu berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Selanjutnya, hal ini tentunya menjadi landasan dalam membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ini diwujudkan melalui 8 pilar, dan salah satunya yaitu transformasi ekonomi membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Sejalan pula dengan visi misi dari Presiden serta Wakil Presiden terpilih yang dituangkan dalam dokumen Astacita. Jadi hal ini tertuang dalam Astacita nomor 2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui energi hijau. Nomor 3 yaitu peningkatan lapangan kerja berkualitas, dan nomor 5 yang secara khusus yaitu mendorong hilirisasi dan industrialisasi. Selanjutnya terkait peranan investasi, Bapak Ibu sekalian, dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045
Saat ini investasi diharapkan menjadi engine of growth, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terutama diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan perdagangan. Ini terutama melalui ekspor impor dan juga konsumsi masyarakat. Nah, di sini terlihat dari penciptaan lapangan kerja sehingga peran investasi terhadap pertumbuhan menjadi sangat penting. Selanjutnya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi ke depan itu yang ditargetkan yakni sebesar 8%. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, hitungan internal kami bahwa bersama dengan Kementerian PPN Bappenas diperlukan realisasi terutama untuk investasi sebesar 13.528 triliun rupiah untuk kurun waktu 5 tahun. Jadi capaian tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3,4 juta dan ini juga menjadi fokus bagi Kementerian Investasi untuk terus berupaya meningkatkan aliran investasi baik itu berupa PMA maupun PMDN. Berikutnya, secara konsisten investasi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDB sehingga peran swasta dalam penguatan investasi menjadi sangat dibutuhkan. Dalam mewujudkan pencapaian peningkatan PDB itu sendiri, Kementerian Investasi melakukan beberapa langkah konkret lebih kondusif sehingga dapat meningkatkan minat investasi terutama melalui 4 pilar. Yang pertama yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan finansial, dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya, ini terkait transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan juga rendah karbon. Indonesia saat ini memiliki 6 strategi utama untuk transformasi ekonomi, termasuk di dalamnya ekonomi hijau dan juga rendah karbon yang menjadi dasar. Beberapa sektor-sektor yang menjadi prioritas dan terus ke depan untuk didorong realisasinya, khususnya yaitu pada investasi energi baru terbarukan dan juga hilirisasi sumber daya alam yang dapat mendukung transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Selanjutnya terkait hilirisasi investasi strategis dan juga investasi energi baru terbarukan, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sektor investasi hijau, mineral dan juga batu bara serta minyak dan gas bumi ini menjadi prioritas untuk sektor hilirisasi yang akan menciptakan nilai tambah dan juga diperkirakan akan menarik investasi hingga sekitar 618 miliar US dollar serta bisa menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga tahun 2040. Apa dampaknya di tahun 2040? PDB Indonesia ini diharapkan mampu mencapai sekitar 235,9 miliar USD dengan besaran ekspor senilai 857,9 miliar USD. Selain itu, untuk investasi hilirisasi sumber daya alam, Indonesia juga menawarkan peluang yang besar terutama untuk investasi sektor energi baru terbarukan. Jadi dengan sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat menjadi potensi untuk energi baru terbarukan, terutama peluang investasi dalam berbagai variasi sumber energi baru terbarukan seperti PLTS yaitu tenaga surya, air, panas bumi, bioenergi dan juga angin. Untuk penutup, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Investasi saat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi
hingga ke depan Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama sustainable economy, dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tentunya untuk investor baik dari PMA maupun PMDN akan selalu berperan penting dalam pendukung pencapaian realisasi ini. Kementerian Investasi siap berkomitmen melaksanakan 4 pilar kebijakan dan juga akan memberikan dukungan kepada para investor yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia. Kami juga percaya bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, maka Indonesia akan mampu bangkit dan menjadi negara yang maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ranti, kami mohon tetap berada di atas panggung, akan menerima kenang-kenangan dari The Economics, dan kami mengundang Bapak Arif Hatta untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan kepada Ibu Ranti yang sudah menjadi kita pada sore hari ini. Dan kita berfoto bersama dulu ya Ibu, biar kita mengabadikan momen yang luar biasa di sore hari ini dalam acara The Economics Business Insight and Awarding You Government You Home. Baik, hadirin sekalian, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu sudah menjadi bagian dari acara kita siang hari ini. Baik, terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ibu Ranti Purbasari Kania dan juga Bapak Hatta, terima kasih banyak.